Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki, serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan salat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan salat tahajud. Simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya meminta kepada sahabat semuanya untuk dapat menekan tombol like, komen, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar saudaraku tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya dari channel ini. Berikut adalah 4 larangan dalam sholat tahajud. Pertama, mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia rajin mengerjakan sholat malam dan tahajud. Sekarang ia tinggalkan. Ya, hanya ingat salat tahajud ketika susah saja, ketika mendapati masalah. Namun ketika kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dan meninggalkan salat tahajud itu. Salat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi SAW, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah, "Jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin salat malam, sekarang ia meninggalkan bangun malam saja ketika ditimpa masalah atau dirundung masalah. Juga namun ketika lapang pun ibadah tahajud harus tetap dilakukan." Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan salat tahajud setelah kita biasa melakukannya itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Rasul. Sebaliknya, Rasulullah sangat memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun ketika senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar." Seandainya dia mau melaksanakan sholat malam, saling berkata, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam, kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau SAW telah memberi contoh, tidak meninggalkan beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau salat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kemudian larangan yang kedua adalah mengkhususkan salat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tetapi mengkhususkan salat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim.
Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud di malam Jumat, salat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bentuk mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Maksudnya dengan salat karena larangan yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim dirumuskan hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan salat tahajud itu sebagai mengkhususkan salat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah SAW, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian larangan yang ketiga adalah melaksanakan salat tahajud saat ngantuk. Jika mengantuk, hentikan ataupun salat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang rasa kantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nabi SAW pernah menegur Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia salat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus salat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab akan memberatkan menghilangkan kekhusyukan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang rasa ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap salat sedangkan dia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampunan, tetapi ternyata dia malah mencela dirinya." Salat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan salat tahajud. Nabi SAW pernah bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka dia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasai. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat pada malam hari lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala salatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian larangan yang keempat adalah bertahan hidup semalaman setiap hari, meski salat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tetapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan, sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan itu dilarang. Rasulullah SAW telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan seperti yang disebutkannya. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula pernah melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di dalam bulan Ramadan." Maka
Dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan. Apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan, maka yang demikian itu jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalkan salat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah untuk istiqomah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan, lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya mampu hanya 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan ditambah. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amal mana yang paling disukai oleh Allah? Kemudian beliau menjawab, yang paling istiqomah meski sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan keistimewaan dalam melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf jika banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan. Maklumlah, saya manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan dan kesilapan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.